Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang abad pertengahan. Perkenalkan, nama saya Amanatika Diva Aulia. Nama saya Jennifer Salsabila. Abad pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai ke abad 15 Masehi. Abad pertengahan bermulai sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa mulai memasuki abad pembaruan dan abad penjajahan. Seni rupa abad pertengahan menyebar hampir ke seluruh wilayah Eropa, terutama adalah Jerman, Italia, Prancis, Rusia, Inggris, Normandia, Ottonia, dan Bizantium. Setelah jatuhnya Roma, bantuan pemerintah dalam teater ikut lenyap, tetapi teater tidak ikut lenyap. Rombongan-rombongan sandiwara keliling yang mempertunjukkan meme dan para troubadour hidup terus sampai abad pertengahan Eropa. Naskah-naskah Terence, Plautus, dan Seneca juga diselamatkan oleh para paderi bukan untuk penetasan, tetapi dipelajari gaya mereka sebagai model gaya bahasa Latin. Dalam abad pertengahan berkembang antara tahun 900 sampai 1500 Masehi. Drama ini lenyap dengan munculnya reformasi di sekitar tahun 1600, kecuali di Spanyol. Sejarah abad pertengahan. Karya seni rupa pada zaman ini memiliki ciri khas, yaitu keterikatan atas otoritas gereja yang mendominasi pemerintah dan struktur sosial masyarakat. Ketaatan kepada gereja adalah mutlak. Bahkan tak jarang gereja ikut campur tangan dengan menentukan isi karya yang akan dibuat. Secara visual, karya seni rupa abad pertengahan terlihat datar, dengan pengolahan warna-warna primer dan pose yang agak kaku. Konsep perspektif pada masa ini sangat jarang ditemukan, atau kalaupun ada, hanya berupa pengolahan sederhana dengan banyak distorsi. Selain itu, tidak sulit menemukan material cat emas, bebatuan berharga, dan gading sebagai bahan utama karya. Ukuran karya seni rupa pada masa ini kebanyakan besar, tetapi tidak seperti pada masa klasik Romawi. Ukuran yang besar tidak dimaksudkan untuk hal monumental, tetapi lebih sebagai pengisi ruang arsitektur yang pada masa itu cenderung tinggi dan luas dan sebagai wujud kebesaran Tuhan. Macam-macam seni rupa abad pertengahan. Arsitektur dari 313 sampai dengan 1000. Sejarah arsitektur gereja abad pertengahan dimulai pada tahun 313, ketika agama Kristen dinyatakan sebagai agama yang legal. Setelah terbebas dari penyiksaan, umat Kristen mulai membangun basilika. Basilika paling bagus dan besar adalah Gereja St. Sophia di Konstantinopel yang memiliki gaya khas Bizantium. Gaya Bizantium tersebut dalam perkembangan selanjutnya berpengaruh ke daerah-daerah dunia muslim. Arsitektur masjid sangat dipengaruhi oleh gaya Bizantium itu, salah satunya adalah Masjid Umar di Yerusalem. Macam-macam seni rupa yang berada di abad pertengahan. Istilah ini mengacu pada seni yang berkembang di Eropa Barat di sekitaran tahun 1000 hingga 1200. Gereja-gereja yang dibangun dengan gaya baru ini di segala penjuru Eropa Barat mengingatkan kembali kepada basilika-basilika yang dibangun di Roma pada abad ke-4, 5, dan 6. Itulah sebabnya maka gaya baru disebut Romanesque. Salah satu gereja Romanesque yang terkenal adalah Katedral Pisa yang selesai dibangun pada 1093. Macam seni rupa abad pertengahan. Gotik. Istilah gotik mengacu pada seni arsitektur, lukis, dan pahat. 3 abad terakhir zaman pertengahan. Pengaruh arsitektur gotik lebih luas daripada gaya Romanesque. Perbedaan utama antara gaya ini adalah bahwa gaya gotik serba lancip, sedangkan Romanesque serba bundar. Selama masa pemerintahan Raja Louis IX, yaitu tahun 1226 sampai 1270, bermunculan karya-karya besar seperti katedral di Reims, Amiens, Paris, Beauvais, dan yang terbagus adalah Katedral Saint-Capelle yang berhadapan dengan Notre Dame di Paris. Macam-macam seni rupa abad pertengahan. Periode abad gelap. Selama abad gelap, di Eropa Barat tidak ada gaya khas yang berkembang.
Mundurnya peradaban Romawi berakibat pada melemahnya upaya pengembangan gaya arsitektur orisinal. Seni lukis, tembok yang rata biasanya dihiasi dengan fresko atau gambar yang dilukis dengan air kapur berwarna yang dipakai pada gips yang basah. Sesuai dengan sketsa karbon yang telah dirancang, bentuk lukisan terbaik sebelum tahun 1300 adalah karya para miniaturis. Karya seni lukis abad pertengahan. 1. Ratapan atau Morning of Cheers, Giotto di Bodon. 2. Wilton di Pitici. 3. Persembahan di kuil, Ambrogio Lorenzetti. Seni pahat Italia. Sebelum tahun 1300, pahatan-pahatan yang menggambarkan manusia tampak kaku. Karya-karya itu sebagian besar adalah hasil kerja para seniman penganut model Yunani. Ayah dan anaknya yang bernama Nicola dan Giovanni Pisano menghasilkan pahatan-pahatan yang pada mimbar besar di katedral di Pisa, Siena, dan Pistoia. Karya-karya ini sudah menunjukkan semangat gotik. Giotto selain pelaku yang memahat, pengaruhnya dalam dunia seni pahat tidak kalah besarnya dengan pengaruhnya dalam seni rupa. Ketenarannya antara lain ini karena karya-karya pahatan pada panel-panel rendah yang ia rancang untuk membiasi menara lenceng gereja Santa Maria dan katedral Florence. Drama abad pertengahan. 1. Drama liturgi. Drama pendek dalam bahasa Latin yang dilakukan oleh pastor dan pelayan misa serta anggota-anggota kur anak-anak. Sekitar tahun 1200, drama gereja mulai dibawa keluar gereja. 2. Saisel dilakukan di atas kereta kuda yang mengembara dari kota ke kota. Dilakukan di atas panggung memanjang yang dinamakan mansion. Panggung yang berlatar beberapa setting dan para aktor. 3. Miracle. Drama ini menceritakan kisah para orang-orang suci atau santo-santo. Rombongan drama kemana berkeliling dari kota ke kota untuk menggambarkan kehidupan Yesus atau cerita lain dari kitab suci. 4. Drama moral bertujuan untuk mengajar dan menunjukkan adanya pertarungan abadi antara manusia dengan dirinya, antara kejahatan dengan kebaikan dalam hati manusia. Seni musik abad pertengahan. Seni musik abad pertengahan diabadikan untuk gereja, lagu-lagu dan tari-tarian. Rakyat sudah ada, namun karena sebagian besar bukti-bukti karya populer ini sudah lenyap, maka kita tidak dapat merekonstruksinya dengan baik. Bahkan musik Yunani dan Romawi sudah dilupakan orang. Kreasi seni seorang seniman musik cenderung dilupakan begitu saja. Sang seniman tiada. Liturgi atau kebangkitan gereja banyak menggunakan musik. Pada mulanya, pemimpin gereja tidak suka menggunakan musik dalam kebangkitan keagamaan. Alasan utamanya adalah karena musik telah menjadi ritus kaum kafir, pertunjukan-pertunjukan gladiator, maupun hiburan-hiburan tak bermola dalam masyarakat kafir. Guido Terezio melengkapi sistem notasi dikembangkan pada masa itu. Ia menggunakan garis paralel yang di atasnya terdapat not-not balok untuk menandai pola titanida. Orang Yunani kuno telah mengenal alat musik bersenar yang disebut cithara. Alat ini dimainkan dengan jari. Sekian dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan tulisan ataupun lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.